Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi semakin rumit setelah Inara meluncurkan serangan balik dengan 2 laporan pidana berbeda. Inara melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan, sebab Fahmi mengaku berstatus lajang saat mengajaknya menikah siri pada Agustus 2025. Kuasa hukum Inara menegaskan bahwa kliennya merasa ditipu karena Fahmi ternyata masih terikat pernikahan sah, sehingga Inara memutuskan untuk mundur dan melaporkan Fahmi untuk membersihkan namanya. Laporan kedua diarahkan kepada Wardatina Mawah terkait dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV berdurasi 2 jam dari rumah Inara. Rekaman ini merupakan bukti utama yang digunakan Mawah dalam laporan perzinaan. Kuasa hukum Inara, Marisha Icha, mengklaim memiliki bukti kuat yang menentang keabsahan bukti Mawah. Icha menekankan bahwa laporan ilegal akses ini bertujuan untuk memperjelas status hukum rekaman tersebut, mengingat penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal dapat membatalkan tuduhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua bilang juga apa, jadi manjang kan? Babak baru Inara Rusli laporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan karena Inara merasa tertipu, terjebak, terperangkap dalam muslihatnya Insanul Fahmi karena sebelumnya Inara Rusli diisukan menikah siri dengan pebisnis asal Medan yang masih berumur 25 tahun itu. Bukti-bukti udah diserahin tuh sama Polda Metro Jaya, berharap ada titik terang dalam kegaduhan ini. Padahal sebelumnya juga Inara Rusli melaporkan penyebaran rekaman CCTV kepada Bareskrim Polri. Tapi kan sebelum itu Inara Rusli juga dilaporkan lebih dulu ya sama Wardatina Mawah, istrinya Insanul Fahmi, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Gue juga kagak tahu yang mana yang duluan yang bakal diproses. Udah kebayangkan polisi juga pasti bingung. Nah kalau menurut lo pade, kasus yang mana yang kudu duluan diproses? Inara Rusli resmi polisikan Insanul Fahmi diduga lakukan penipuan soal status single. Oke, mungkin dari statement mbaknya tertipu, tapi bisa-bisanya sih mbaknya itu nggak kepo gitu. Apalagi kan si cowoknya itu istilahnya tuh bukan orang biasa ya, maksudnya dia itu pembisnis, pasti ada lah jejak digitalnya, mau disembunyiin kayak gimana pun pasti kan sekarang sosmed udah canggih, pasti ada aja jejaknya gitu. Kenapa mbaknya nggak kepo nyari tahu dulu? Aku aja sebagai cewek kalau ada yang deketin cowok suka kepo gitu sama masa lalunya, sama mantannya, suka kepo dulu nyari tahu biar tahu gitu kebenarannya. Tapi menurut aku pelaporan Mbak Inara ini malah ngebuat dia makin banyak hujatan. Menurut aku ya, harusnya Mbak Inara itu udah aja lah minta maaf sama istri sahnya, minta maaf gitu. Jadi udah aja lah menurut aku, diam. Kalau misalkan laporan kayak gini malah makin rame dan menurut aku malah makin banyak hujatan ke dia gitu. Ini menurut aku aja ya. Inara Rusli dan pengacaranya ngelaporin Insanul Fahmi ini sebagai suami sirihnya dengan laporan penipuan di kepolisian. Menurut saya itu langkah yang kurang tepat. Strategi ini bakalan blunder, bahkan jadi bumerang sendiri ke Inara Rusli. Karena pertama, Inara Rusli ini dengan Insanul Fahmi ini nikah siri, bukan nikah resmi. Kenapa dia tidak menikah resmi? Kok ditanya siri? Kedua, kalau laporannya penipuan, di dalam hukum pidana, penipuan itu apa? Unsur-unsur penipuan itu apa? Jadi kalau menurut saya, langkah atau strategi yang dilakukan Inara Rusli dan pengacaranya, menurut saya itu kurang tepat. Setelah mulai banyak terbongkarnya kebenaran, kini si IR mulai melaporkan balik pihak pria dengan tuduhan penipuan. Penipuan? Lah dulu lu sebelum waktu ketahuan banyak orang kayak gini, emang lu gak pernah cari tahu? Lah, sekarang giliran tuh berita udah viral, udah ngebum, seluruh Indonesia jagat maya serta jin-jin dasim berkeliaran. Lu mulai panik, sekarang laporin balik. Lawak! Ini contoh kecil aja nih ya. Lu beli ayam potong di pasar, lu kan ngeliat dulu tuh ayam masih hidup apa enggak, tuh ayam udah mati apa belum. Kalau emang ayam tuh masih hidup baru dipotong. Nah itu lu beli ayam potong. Beda halnya kalau lu beli ayam yang di pasar yang udah pada ngeletak begini nih lehernya, itu ayam udah pasti udah mati. Nah sekarang lu mau deket sama laki, lu mau deket sama cowok, lu mau membina hubungan sama cowok, lu belum tahu latar belakang tuh cowok gimana sih. Lah tiba entak nyus doang lu mau.
Aduh bos, emang yang namanya kebohongan itu pasti ditutupi dengan kebohongan yang lain. Satu kebohongan yang kita buat, pasti 100 kebohongan di belakang itu bakal datang untuk menutupi kebohongan yang ada di depan. Agak sudah romannya. Inara Rusli resmi polisikan Insanul Fahmi diduga lakukan penipuan soal status single. Jujur gue jadi kasihan ya sama si Abang Insanul ini, karena sepertinya cinta Abang Insan bertepuk sebelah tangan. Ketulusan cinta Abang Insan dibalas dengan laporan. Padahal kalau Neng Inara cerdas, Neng bisa lihat dulu ini nih podcast yang ini. Nih, di situ ada pernyataan dari Abang Insan kalau Abang Insan itu sudah beristri, punya anak. Ini podcast 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ada di YouTube. Ya maksud saya sih, masa iya nggak cari tahu dulu tentang pasangan gitu. Biasanya para wanita itu ya cari tahu dulu bebet bobot bibit pasangannya atau calon suaminya nanti. Ya kalau perlu digali semua akun sosmednya, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, semuanya, akun Grabnya pun kalau bisa. Kalau gini kan jadinya netizen memandangnya Mbak Inara cuci tangan. Ya nggak apa-apa kalau cuci tangannya sebelum makan, ini cuci tangan buat menghindari kesalahan. Tapi ya udahlah, itu sudah menjadi keputusan Neng Inara. Sebenarnya males bahas. Tapi sumpah ya, kasus Inara Rusli ini sama si Insan ya, bikin gregetan sampai ubun-ubun. Zaman udah canggih, AI di mana-mana. Tapi masih ada cewek yang bisa dibohongin laki cuman modal mulut manis. Masa mau nikah nggak cross check dulu latar belakang calon? Google tuh gratis bu, medsos juga banyak, orang pintar. Tapi kok kayak orang gitu ya? Dulu pas chat sama istri sahnya si Insan, Inara masih nantang-nantang tuh, bilang gak ada hubungan apa-apa. Taunya nongol rekaman CCTV lagi zinah bareng, ketahuan. Terus apa? Langsung berubah dong skripnya. Kami udah nikah siri, klasik. Dalih paling sering dipakai pasangan selingkuh biar kelihatan halal-halal dikit. Dan sekarang Inara ngaku korban penipuan status single. Lah, dari awal siapa yang ngelak? Siapa yang tutup mata? Yang paling rugi siapa coba? Anak-anak, selalu anak-anak. Orang dewasa bego main drama, anak yang ikut hancur jadi korban. Nggak capek apa hidup penuh skandal tapi selalu nyalahin orang lain? Kau bukan korban, kau penikmat ya. Jadi nggak usah lah kau buat laporan, nggak usah sibuk kau kan menunjukkan pada netizen, ngasih tahu sama netizen atau memaksa netizen agar lebih percaya sama kau. Kan kau bilang sendiri hanya Allah yang sebaik yang lebih tahu. Udah kau serahkan aja sama Allah ya. Giliran ketahu 2 jam baru kau ngaku. Giliran kalau nggak ketahu, berapa durasi jam? Heran kali lah aku lihat kau, padahal kau baku. Kok kau pula yang ngerasa terzolimi, merasa ditipu, ya kan? Pas kau buat sebuah klarifikasi itu, kenapa nggak kau bilang aja dengan jelas? Ya, itu sebuah kesalahan. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf. Saya telah melakukan, ya kan, sebuah permainan durasinya 2 jam. Saya menikahi laki orang. Dia bilang kayak gitu aja jujur, kenapa ini nggak bertele-tele? Saya hanya manusia biasa. Ya Allah sebaik-baik. No, kenal kau di akhir bulan Juli. Ya, langsung kau nikahan kau. Cepet kali lah kau. Netizen itu sebetulnya pengen dengar kau minta maaf dan mengakui kesalahan kau. Bukan kau bersikeké mencari pembelaan, mencari kebenaran. Dari cara kau sibuk cari pembenaran untuk diri kau, itu membuktikan kau itu salah. Udahlah, hapus air matanya. Ya,
hapus. Bukannya belajar kau dari pengalaman kau. Udah, daripada kau sibuk buat laporan, lapor sini. Udah, bagus kau ya. Samperin si Mawa, minta maaf kau. Udah, lagian kalaupun udah kau laporin percuma lu. Kau laporin si laki-laki itu percuma. Tuh udahnya kalian sambal-sambal celup. Udahnya kalian main ayam-ayam geprek. Jangan ya. Gak usah bersikekeh kali cari pembenaran. Gak usah. Kami paham 2 jam itu bukan waktu yang sebentar.